Peluncuran mainnet P-Network pada 20 Februari 2025 menjadi peristiwa penting yang memicu antusiasme besar di komunitas kripto. Setelah mengalami beberapa kali penundaan yang memicu pertanyaan mengenai jadwal peluncuran, P-Network akhirnya berhasil beralih dari fase tertutup dan uji coba menuju jaringan yang sepenuhnya terdesentralisasi dan terhubung dengan ekosistem kripto yang lebih luas. Eksplor pintu Web3 Wallet dan mulailah petualanganmu di dunia kripto. Pintu Web3 Wallet, satu aplikasi untuk masuk ke berbagai DApps dengan mudah dan aman. Kelola aset kripto kamu dan jelajahi ekosistem Web3. Jelajahi dunia baru Web3 dengan pintu Web3 Wallet. Halo, aku Nabe. Industri kripto terus memunculkan proyek-proyek yang menarik perhatian. Dan ini diantaranya adalah P dan Vala Network. P-Network yang diluncurkan pada tahun 2019 didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Tiao Fan. Keduanya memiliki gelar PhD dari Universitas Stanford. P-Network adalah sebuah proyek kripto blockchain yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan mining kripto langsung melalui ponsel pintar. Memungkinkan pengguna untuk memperoleh kripto dengan mudah melalui aplikasi. Cara penambangannya berbeda dengan Bitcoin yang membutuhkan perangkat keras, mahal, dan keahlian teknis. Tidak hanya itu, pengguna juga bisa mendapatkan imbalan tambahan jika melakukan check-in harian dan memperluas jaringan dengan mengajak pengguna baru. Hal ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan P-Network yang cukup pesat. Pengembang P-Network mengklaim proyek ini mampu menawarkan solusi untuk masalah aksesibilitas yang menjadi tantangan besar di dunia kripto. Per 10 April 2025, harga P-Network berada sekitar $0,5. P-Network mencapai all-time high sebesar $2,93 pada 27 Februari 2025 dan harga terendah sebesar sekitar $0,6. Menurut white paper-nya, P-Network menggunakan teknologi pintar yang disebut dengan Stellar Consensus Protocol atau SCP dan Federated Byzantine Agreement atau FBA yang tidak perlu energi besar. Tiap node dalam jaringan memiliki kemampuan untuk memverifikasi transaksi. Proses ini mencakup pengecekan otorisasi dan pencegahan transaksi ganda berdasarkan tanda tangan, kriptografi, dan riwayat transaksi. Teknologi SCP yang digunakan P-Network memungkinkan setiap node dalam jaringan untuk saling mempercayai, sehingga keamanan catatan bersama dapat dipastikan. Pengguna juga memiliki peran dalam membangun keamanan jaringan dengan menominasikan 3 sampai dengan 5 kontrak terpercaya. Nominasi ini membentuk jaringan kepercayaan global yang efektif mengamankan jaringan tanpa memerlukan daya komputasi yang besar. Lalu, seperti apa sistem kerja dari P-Network? Di P-Network menawarkan cara penambangan koin P yang cukup mudah. Cukup dengan tap tombol petir di aplikasi ponsel sekali sehari, tanpa perlu aplikasi selalu aktif. Hal ini berbeda dengan penambangan kripto pada umumnya yang membutuhkan daya komputasi yang besar. Setelah tombol ditekan, hitungan mundur 24 jam akan dimulai. Setelah 24 jam, pengguna perlu menekan tombol tersebut lagi untuk melanjutkan proses penambangan. Aplikasi tidak perlu terus dibuka, cukup buka dan tekan tombol setiap 24 jam. Kecepatan penambangan per jam ditentukan oleh waktu pendaftaran pengguna. Pengguna yang lebih awal bergabung akan memiliki tingkat penambangan yang lebih tinggi. Kecepatan penambangan juga dapat ditingkatkan dengan mengajak pengguna baru atau membangun lingkaran keamanan. Peluncuran mainnet P-Network pada 20 Februari 2025 menjadi peristiwa penting yang memicu antusiasme besar di komunitas kripto. Setelah mengalami beberapa kali penundaan yang memicu pertanyaan mengenai jadwal peluncuran, P-Network akhirnya berhasil beralih dari fase tertutup dan uji coba menuju jaringan yang sepenuhnya terdesentralisasi dan terhubung dengan ekosistem kripto yang lebih luas. Pada 13 Maret 2025, P-Network merilis fitur autentikasi 2 faktor atau 2FA yang mengharuskan beberapa pengguna untuk menyelesaikan 2FA sebelum P mereka berhasil dipindahkan ke blockchain mainnet. Meskipun mainnet P-Network telah diluncurkan sebulan yang lalu, masih ada keraguan di kalangan publik mengenai keabsahan proyek ini dengan pertanyaan seperti apa P-Network dapat dipercaya atau justru merupakan skema penipuan. Konsep penambangan P-Network seringkali menimbulkan pertanyaan, mengingat kemudahannya yang hanya memerlukan penekanan tombol sekali sehari. Perlu dipahami bahwa P-Network tidak mengadopsi mekanisme proof of work seperti Bitcoin. Sebaliknya, pengguna memperoleh koin sebagai bentuk insentif atas kontribusi mereka dalam jaringan,
yang berbeda secara signifikan dengan proses penambangan konvensional yang mengandalkan komputasi intensif. Penambang kripto hanya dengan sekali klik di ponsel. Kok bisa? Penambangan P-Network berbeda dengan kripto lain seperti Bitcoin. Di P-Network, menambang artinya dapat koin karena aktif di aplikasi, bukan karena pakai komputer mahal untuk hitung-hitungan rumit. Meskipun jutaan pengguna telah mengumpulkan Pi, nilai masa depannya masih spekulatif. P-Network menghadapi skeptisisme mengenai legitimasi mereka karena kurangnya transparansi dan tuduhan beroperasi seperti skema piramida. Menurut analisis Dr. Altcoin, seorang analisis kripto, alasan utama P-Network belum terdaftar di bursa-bursa kripto besar adalah karena tim pengembang P-Network belum memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana mereka mengelola pengujian dan pembakaran miliaran token Pi. Evaluasi terhadap P-Network sebagai proyek yang sah atau penipuan memerlukan analisis yang tajam. Meskipun memiliki jutaan pengguna, kurangnya transparansi dan kepatuhan regulasi menimbulkan keraguan. Seperti proyek kripto baru lainnya, komunikasi terbuka dan tata kelola yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan. Saat ini, keraguan terkait privasi data, lambatnya kemajuan, dan pendanaan yang tidak jelas mengharuskan pengguna untuk berhati-hati terhadap P-Network. Di tengah perdebatan mengenai P-Network, muncul pula proyek lain yang menawarkan solusi dalam ranah komputasi cloud decentralized, yaitu Vala Network, yang didirikan pada tahun 2018 oleh Vala Network Foundation seperti Hang Yin dan Marvin Tong. Vala Network mengembangkan protokol komputasi cloud decentralized sebagai alternatif dari layanan komputasi cloud terpusat seperti Amazon AWS dan Google Cloud. Proyek ini memungkinkan pengguna untuk berkontribusi kapasitas komputasi komputer pribadi mereka yang tidak terpakai, menciptakan jaringan komputasi cloud yang lebih terdistribusi. Protokol Vala Network melibatkan pengguna, worker node, dan layanan atestasi jarak jauh. Pengguna berinteraksi dengan smart contract melalui blockchain, dan node pekerja yang menjalankan kontrak rahasia menggunakan perangkat keras TEE atau Trusted Execution Environment. Setiap node menjalankan program khusus bernama Pi Runtime yang memiliki mesin virtual untuk menjalankan kontrak dan bekerja sama dengan blockchain dalam mengelola seluruh siklus hidup kontrak. Vala Network terdiri atas blockchain Vala dan sebuah sistem terpisah di luar blockchain yang disebut dengan off-chain runtime yang berjalan di dalam area aman bernama Secure Enclave. Untuk menghubungkan kedua bagian ini, Vala Network menggunakan sebuah penghubung yang disebut dengan bridge relayer. Jadi, sebuah node Vala secara keseluruhan memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, Vala Node, sebuah node blockchain yang dibangun menggunakan kerangka kerja Substrate. Yang kedua adalah Pi Runtime, program yang berjalan di dalam Secure Enclave. Semua smart contract dijalankan di dalam Pi Runtime ini. Lalu yang ketiga adalah Fairy, sebuah komponen bridge relayer yang bertugas untuk menjembatani komunikasi antara blockchain Substrate dan Pi Runtime, yang memungkinkan keduanya untuk saling berinteraksi. Vala berinteraksi di off-chain melalui AI koprosesornya. Fitur ini memungkinkan smart contract untuk mengontrol dan berinteraksi dengan agent AI. AI agent contracts memungkinkan para pengembang untuk membuat smart contract yang bisa mengendalikan agen-agen AI. Agen AI ini bisa bekerja di on-chain maupun di off-chain. Kode untuk agent AI ditulis menggunakan bahasa TypeScript atau JavaScript dan dijalankan oleh Vala Nodes. Lalu, apa yang membuat Vala berbeda? Dengan menggunakan TEE atau Trusted Execution Environment sebagai bagian dari infrastruktur hybrid Vala, pengembang dapat memilih tingkat pembuktian yang mereka butuhkan berdasarkan penggunaan mereka, menjadikan sistem ini fleksibel dan terjangkau. Vala juga sepenuhnya terdesentralisasi, fokus pada privasi dan dapat diaudit. SDK atau Software Development Kit. Vala menggunakan program pengguna untuk dengan mudah berintegrasi dengan blockchain, menyediakan pemrosesan bersama dan interaksi yang lancar dengan sistem Web3. PHA adalah token Vala Network yang digunakan sebagai imbalan bagi para penyedia layanan komputasi dan memiliki fungsi penting dalam ekosistem, seperti staking dan berpartisipasi dalam tata kelola. Token ini berperan dalam menjaga keamanan jaringan dan memberikan insentif bagi partisipan. PHA pertama kali diluncurkan pada bulan September 2020 dengan total pasokan maksimal 1 miliar unit.
Pertanggal 14 April 2025, kapitalisasi pasarnya tercatat sebesar 71,82 juta US dollar. PHA pernah mencapai harga tertinggi sebesar 1,25 US dollar pada 19 Mei 2021 dan harga terendah sekitar 0,06 US dollar. Di komunitas kripto saat ini, P-Network dan Vala Network sangat menarik perhatian dan masing-masing memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Penting untuk perlu berhati-hati dan melakukan penelitian yang cermat sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada kedua investasi tersebut. Jangan lupa untuk melakukan riset yang mendalam. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.